Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala khatimil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man jahada fi sabilillah haqqa jihadihi ila yaumiddin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman yanfa'una. Allahumma taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa salih a'malina wa tammin taqsirana ya Allah ya rabbal alamin. Amma ba'd. Teman sekalian, kita awali majelis kita dengan membaca bismillahirrahmanirrahim. Insyaallah pada malam hari ini karena kita sekarang sudah berada di bulan baru, yaitu bulan Zulqa'dah. Karena itu saya kembali mengambil pembahasan berkaitan dengan amaliyah di bulan Zulqa'dah yang dibahas oleh Imam Ibn Rajab Al-Hambali dalam kitabnya Lataiful Ma'ad. Wazifatu syahri Dzulqa'dah. Kalau kita sering menyebut Zulqa'dah, versi kita dalam bahasa Arabnya Zulqa'dah. Imam Ibn Rajab memulai pembahasan bulan Zulqa'dah dengan sebuah hadis yang diriwayatkan daripada Imam Ahmad dari seorang laki-laki dari Bahira, qala ataitu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam li hajatin marrah. Ada seorang laki-laki sahabat dari Bahira menjumpai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, kata Rasulullah, man anta? Siapa kau? Kamu siapa? Nah, orang ini tidak dikenal oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasul tanya, man anta? Engkau siapa? Nah, apa kata sahabat ini? Ana ta'rifuni? Engkau tak kenal lagi dengan saya Rasulullah. Jadi kalau kita merasa sudah orang kenal, lalu dia, kamu siapa gitu? Emang gak kenal lagi sama saya? Dan ini bukan kelaziman Nabi. Beliau kalau sudah kenal tidak lupa lagi. Sebulan-sebulan itu hafal beliau. Tapi kasus ini, emang siapa kamu? Aman ta'rifuni? Tak kenal lagi sama saya Rasulullah? Qala wa man anta? Emang kamu siapa? Kata Rasul. Tapi dua kali Rasul itu siapa? Ya, mungkin kita pernah begitu ya. Siapa ini? Tapi dia merasa tak kenal lagi sama saya. Kadang tidak. Makanya perlu mengenalkan diri itu. Ya, apalagi kalau sudah lama tak berjumpa. Maka mengenalkan diri terlebih dahulu. Saya pernah begitu ya. Wah, sombong sekarang. Siapa ya? Mungkin kita sekali ketemu, apalagi di HP. Cuma nomornya saja orang yang tidak kelihatan. Siapa? Telepon suara banyak pula yang sama. Siapa? Seperti pernah seorang laki-laki masuk ke rumah Rasul, bertamu ke rumah Rasul. Assalamualaikum. Adukhul, boleh saya masuk? Terus kamu siapa? Jadi perkenalkan diri saya ini, saya mau. Kalau tidak dikenal ya. Nah, karena Rasulullah dua kali nanya, "Wa man anta?" Qala ana al-Bahili. Saya al-Bahili. Diceritakan, alladzi ataituka 'ama awwal. Tahun lalu kita ketemu ya Rasulullah. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setahun pernah bertemu, setahun yang lalu. Hanya jarak 1 tahun lupa beliau. Kan gak masuk akal. Kita saja tidak lupa, apalagi seorang Nabi Muhammad SAW. Dia tidak akan lupa. Sampai hari kiamat beliau kenal sahabat-sahabat beliau kan. Sampai hari kiamat beliau kenal. Ini kok cuma 1 tahun kok bisa lupa? Maka kata Rasulullah, baru Rasulullah ingat. Innaka ataitani, dulu kamu waktu kita ketemu, wa jismuka wa launuka wa hayatuka hasanah. Dulu waktu ketemu, badanmu, kata Rasulullah, bahkan warna kulitmu, penampilanmu hasanah, bagus, oke. Kok sekarang beda, berubah drastis. Fama balagha bika ma ara. Ini kok sampai jadi begini, ini kenapa? Kata Rasul, kok memprihatinkan. Qultu wallahi ma aftartu ba'daka illa laila. Dulu setelah saya berpisah dengan engkau itu ya Rasulullah, sejak itu saya tidak pernah makan di siang hari kecuali di malam hari. Maksudnya
sepanjang 1 tahun itu dia puasa, tak putus-putus. Jadi mau tanggal apa, kalau kita kan ada 5 hari yang haram itu enggak putus, hantam terus sama 1 tahun. Sekalipun tidak pernah makan di siang hari gitu. Illa lailan, kecuali saya makan di malam. Berarti dia cuma dia puasa terus 1 tahun. Nah, Rasul tidak pernah nyuruh. Ini kenapa? Siapa yang nyuruh? Maka terus, man amaraka an tu'adziba nafsak. Siapa yang nyuruh kamu menyiksa dirimu seperti ini? Dan itu diulang sampai 3 kali. Man amaraka an tu'adziba nafsak. Man amaraka an tu'adziba nafsak. Siapa yang menyuruh kamu menyiksa diri seperti ini? Nah, nggak bisa jawab. Siapa yang suruh? Nah, kalau kita baca dalam beberapa hadis, kadang sahabat itu melakukan sesuatu yang memang tidak diperintahkan Nabi. Tetapi kadang-kala tidak keluar dari konteks syariat, maka Rasulullah tidak mempermasalahkan. Kalau kita baca beberapa riwayat, ada sahabat melakukan sesuatu. Rasul tanya, siapa yang nyuruh kamu begini? Pertama Bilal. Bilal kan ditanya sama dia, apa amalanmu? Kan gitu. Sehingga aku mendapatkan sepatumu di depanku di dalam surga. Rasul tanya-tanya, apa amalanmu? Ya, dia jaga wudu, setiap kali berwudu, setiap wudu dia sholat. Ada imam masjid Quba. Imam masjid Quba itu juga punya sesuatu yang tidak pernah diajarkan secara langsung ya. Ketika dia sholat, setiap dia jadi imam, Fatihah, Al-Ikhlas, surah yang lain. Ini ada dalam hadis Sahih Bukhari Muslim. Rakaat kedua Fatihah, Al-Ikhlas, baru surah yang lain. Sepanjang sholat begitu, jamaahnya komplain. Nah, kata imamnya, kalau kalian setuju, saya begini sholatnya. Kalau nggak setuju, saya berhenti jadi imam. Wow, ini imam yang punya ini dia power. Kalau setuju, lanjut. Kalau nggak, saya berhenti, gitu dia. Kata orang-orang situ, janganlah, gitu dia kan. Engkau ini paling bagus imam, cuma ini sedikit salahnya. Lanjut aja lah, kata dia. Tapi begitu Rasulullah datang ke Masjid Quba, nah langsung lapor, ya Rasulullah, imam kami begini-begini, panggil. Kata Rasulullah, siapa yang menyuruhmu? Apa yang menyebabkan kamu melakukan ini? Kenapa kamu tidak ikuti keinginan jamaahmu? Kata Rasulullah. Dia jawab sekali saja, ya Rasulullah, inni uhibbuha. Saya mencintai Al-Ikhlas. Jadi Rasul bertanya, ini apa alasan kamu mengamalkan begini? Siapa yang ngajarin? Ini menunjukkan bahwa sahabat pun ada melakukan amalan-amalan yang secara tidak langsung Rasul suruh, tapi tidak keluar dari prinsip syariat. Maka tapi setelah itu Rasulullah tidak mempermasalahkan. Habis salat subuh Rasulullah lihat ada seorang sahabat salat. Bukankah Rasulullah melarang salat habis subuh? Ini kok salat? Maka Rasul tanya, mana di salat? Ini salat apa ini, kata Rasul? Kata sahabat, ya Rasulullah, ini salat yang tadi tidak sempat. Qobliyah subuhnya, dia datang ke masjid terlambat. Begitu sampai orang sedang salat. Kan nggak mungkin, dan bukan nggak mungkin, nggak boleh. Begitu kita datang sedang didirikan salat fardu berjamaah, kata Rasulullah, tidak ada salat sunnah ketika didirikan salat fardu. Maka dia gabung salat fardu. Tapi begitu selesai subuh, diqadha salat qabliyah tadi, diqadha setelah subuh. Ini menjadi dalil bahwa salat qabliyah subuh bisa diqadha setelah subuh. Tapi jangan qadha tiap malam. Ini biasanya kasus-kasus ya. Dia selalu rutin tiap hari qabliyah terus. Sekali waktu mungkin dia sakit perut atau apa, begitu sampai orang sedang sholat, maka dia qadha. Rasulullah juga pernah mengqadha sholat qabliyah dan sholat ba'diyah. Ba'diyah zuhur Rasulullah pernah sekali qadha setelah asar, karena beliau sibuk. Begitu selesai asar datang tamu, sibuk dengan tamu sampai asar, tidak sempat ba'diyah zuhur. Begitu selesai asar, ba'diyah zuhur diqadha setelah asar. Jadi ba'diyah zuhur diqadha setelah asar. Nah, jadi sebenarnya para sahabat itu juga melakukan beberapa amalan yang Rasul tidak lakukan. Cuma ini keluar dari konteks syariat. Maka kata, mengazab, siapa yang menyuruhmu mengazab dirimu seperti ini? 3 kali Rasulullah bilang. Gak bisa jawab dia. Nah, kata Rasul, sum syahras sabar, puasalah di bulan sabar. Nah, kalau kita sebut bulan sabar, bulan apa itu? Bulan Ramadan. Jadi Rasulullah, dan Ramadan itu kan banyak namanya. Syahrul Sabar, Syahrul Quran, Syahrul Taubah, Syahrul bulan Ramadan itu bulan Taubah, bulan
ampunan, bulan Quran, kan gitu. Termasuk kita bulan sabar, karena memang kita harus bersabar di bulan Ramadan. Nah, kata sum syahr Ramadan. Mental sahabat itu dikasih saya setahun aja, tiap hari puasa aman-aman aja. Kenapa masih kuat? Ini tiba-tiba di diskon cuma 30 hari dalam 1 tahun. Maka kata beliau, ya Rasulullah, inni ajidu quwwatan, saya masih kuat. Wa inni uhibbu an tazidani, saya ingin engkau tambah lagi ya Rasulullah. Oke, Rasul, sum yawman minasyahr, puasalah sehari dalam sebulan. Jadi sebulan cuma sekali dia puasa Ramadan. Oke, selesai Ramadan tiap bulan sehari. Jadi ada 1 hari ya setelah Ramadan. Sama ya Rasulullah, saya masih kuat. Inni uhibbu an tazidani, tambah lagi ya Rasulullah. Oke, sum yaumain, 2 hari sebulan kata Rasul. Saya masih kuat ya Rasulullah, tambah lagi. Begitu sama 3 hari kata. Ya Rasulullah, saya masih kuat. Berapa lagi nih? Sudah 3 sudah per bulan. Kata Rasulullah, faminal hurum wa aftir. Nanti kalau ketemu bulan haram, puasalah dan berbukalah. Kalau di lain hadis sampai 3 kali Rasulullah ketemu puasalah di bulan haram dan berbukalah. Puasalah bulan haram dan berbukalah. Puasalah di bulan haram dan berbukalah. Itu kalau di lain riwayat yang lain. Intinya penulis kitab Imam Ibnu Rajab Al-Hambali ketika membahas tentang bulan Zulqa'dah, apa amalannya? Nah, karena bulan Zulqa'dah ini termasuk bulan haram, maka beliau ingin menekankan bahwa disunnahkan puasa di bulan haram. Bulan haramnya, karena konteks bulan haramnya tidak tanggal berapanya, tidak terkait dengan harinya, tapi karena bulan haramnya. Mau tanggal berapapun, mau hari apapun, yang penting niatnya puasa sunnah bulan haram. Nah, cuma beliau tidak langsung membahas fikih terkait dengan bulan haram, puasa haramnya, tetap puasa di bulan haram. Tapi beliau mengatakan bahwa fi hadzal hadis dalil, ada beberapa dalil atau pelajaran dari hadis ini. Yang pertama, larangan takalluf. Takalluf itu istilah. Takalluf itu melakukan ibadah membebani di luar batas normal yang biasa kita lakukan. Ini 1 tahun itu nggak pernah makan siang. Ini kan takalluf. Syariat tidak pernah nyuruh sampai segitunya. Kita berlebihan, itu berlebih, over. Mungkin bahasa kita over. Ibadah over itu nggak boleh. Nah, apalagi kalau over itu 3 hal. Pertama, man takallafa min at-tatawwu ma yatadarrar bihi fi jismi. Pertama, kalau takalluf over itu membahayakan diri sendiri, nggak boleh. Ya, tiba-tiba puasa kurus badannya, membahayakan dirinya. Ya, takalluf ini tidak boleh. Yang kedua, au mana bihi haqqan wajiban alaih, atau kalau dia melakukan over ibadah itu, ibadah sunnah ya, gara-gara itu dia lalai melakukan kewajiban, ini maksiat. Itu bahkan bahasanya fa in kana dzalika sabban li dhu'fiha wa 'ajziha, kalau over ibadah itu menyebabkan dia lemah an ada'i syai'in min faraidillah, lalai untuk melakukan kewajiban dari Allah, wa min huquqillah, dan hak-hak Allah Subhanahu wa taala, atau huquq ibadihi, atau hak-hak hambanya, karena bidzalika 'asiyan, orang itu bermaksiat. Jadi jangan kita pikir soal ibadah, tengok juga ibadah jadi maksiat. Kenapa? Begitu dia pentingkan ibadah sunnah ini, kewajiban dia lalaikan. Kenapa nggak kerja? Saya puasa hari ini katanya. Terus saya nggak masuk kerja. Nah, akadnya kan hari ini jam kerja, enggak ampuni karena Allah ini. Salah persepsi. Ya. Dia kejar yang sunnah berlebih-lebihan, tetapi dengan cara melanggar hak manusia atau hak Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita baca dalam kisah antara Salman Al-Farisi dengan Abu Darda, ini kan 2 orang ini bersaudarakan nanti ketika hijrah. Salman dipersaudarakan dengan Abu Darda. Begitu Salman Al-Farisi datang ke rumah Abu Darda, dia lihat istrinya sudah kusut sudah tidak bermaya lagi, tidak ada seri hidupnya lagi, sudah memprihatinkan. Lalu mana Abu Darda? Coba lihat, saudaramu sudah tidak butuh dengan dunia lagi. Setiap malam dia tahajud, sepanjang siang dia puasa, sampai istrinya tidak pernah dia sentuh. Dia nggak butuh lagi dunia, kata istrinya. Istrinya pun udah
sudah tidak ada ceria lagi hidupnya. Dan suaminya kayak gitu. Nah, maka kemudian ketika Abu Darda datang, apa kata Salman? Inna alaika hak, Allah punya hak, badanmu punya hak, istri punya hak, maka berikanlah masing-masing sesuai dengan haknya masing-masing. Jangan sibuk untuk Allah semua, lalu istri nggak diurus, badan sendiri nggak pernah dipikirkan, nggak boleh begitu. Nah, ya, ini pelajaran tentang larangan takaluf. Kalau sampai gara-gara kita mengejar yang sunnah menyebabkan kita lalai melakukan kewajiban, maksiat seperti kewajiban. Kita kejar yang sunnah, yang kewajiban kita gagalkan. Nah, makanya ini kalau dalam istilah fikih namanya fikih aulawiyat, fikih prioritas. Mana yang harus kita dahulukan, mana yang harus kita nomor sekian. Wa in kana dzalika sababan lil 'ajz. Nah, makanya dulu kana rajulan fi di zaman tabi'in, masih di zaman tabi'in. Ada seorang laki-laki yasum wa yuwasil, dia puasa wisol. Puasa wisol itu tak pakai buka puasa. Siang, malam lanjut puasa lagi. Ada. Dia lanjut puasa malam. Hatta ya'jiza 'anil qiyam, sampai dia enggak sanggup lagi berdiri. Letak gitu aja, duduk saja. Fakani yusallil fardha jalisan, begitu salat malam, salat subuh, salat maghrib, salat isya, salatnya duduk, sudah enggak mau lagi berdiri. Nah, apa kata kawan-kawannya? Ya, qala Amr bin Maimun, "Law adraka hadha ashabu Muhammadin, la rajamu." Kalau sahabat-sahabat Nabi tahu, ya artinya kalau dia hidup zaman sahabat Nabi, habis dirajam orang ini. Bukannya puji, dirajam karena dia salah di dalam melakukan amalan sunnah sehingga lalai di dalam amalan-amalan yang wajib. Dulu di zaman Umar ada seorang laki-laki namanya Sulaiman bin Abi Khas'am. Sulaiman ini tidak salat subuh. Nah, kalau zaman dulu orang nggak salat subuh itu ada dua kemungkinan, atau tidak salat isya dua saja, isya dan subuh itu. Dua kemungkinan. Kalau tidak munafik, sakit. Nah, karena rumahnya jalurnya satu jalur dengan rumah Umar langsung mampir. Jadi kalau kita begitu bagus juga, masing-masing jalur dari rumah kita ke masjid. Ada nggak rumahnya nggak ke masjid? Habis sholat subuh ke rumahnya. Kenapa nggak ke masjid? Umar begitu. Dia ada Umar. Kata istrinya, tadi malam kata istrinya, tadi malam suami saya itu sholat malam. Tahajud dia. Habis tidur dia sampai subuh gak bangun lagi dia. Nah, terus itu kalau tadi salat subuh sendirian. Apa kata Umar? Saya lebih baik tidak salat tahajud tetapi salat subuh pada waktunya daripada salat tahajud mati-matiin sepanjang malam, pas salat subuhnya tak nongol di masjid dia. Nah, ini salah prioritas. Makanya jangan sampai kita kejar yang sunnah habis-habisan. Habis itu lalai kita dengan yang wajib. Tahajud silakan, tapi ingat, tahajud jangan sampai subuhnya dapat diskon. Subuh tetap on time. Ini kenapa salat subuhnya jam 6? Aduh, tadi malam saya tahajud. Nah, itu salah, alasan salah. Jadi jangan sampai jadikan salat sunnah alasan untuk tidak salat fardu. Bahkan, wa in kana dzalika sababan lil 'ajzi an nawafil, hiya afdal mimma fa'ala. Dan kalau mengejar ibadah sunnah yang kita lakukan ini sunnah, tapi ibadah sunnah ini menyebabkan kita melalaikan ibadah yang sunnah lebih baik. Kan sunnah itu kan ada level-level kan, ada level ke sunnah. Kana dzalika mufarritan maghmunan khasiran, maka dia lalai, dia rugi. Makanya di dalam salat berjamaah itu ada aturan main gini. Misalnya salat zuhur, kita datang agak terlambat. Imam sudah takbir dari tadi kan, takbiratul ihram. Kita datang terlambat. Maka tidak ada ulama yang mengatakan disunnahkan baca doa iftitah, disunnahkan baca ta'awuz, enggak ada. Enggak ada sunnahnya itu. Kita udah terlambat. Imam sudah dari tadi takbir, kita datang Allahu Akbar. Lalu kita baca apa? Allahu Akbar kabira walhamdulillah katsira. Sibuk kita jauh baca doa iftitah, Allahu Akbar kita Imam. Fatihah satu ayat itu tak sempat kita baca. Makanya skala prioritas itu di saat itu hilang sunnah ta'awuz, hilang sunnah baca doa iftitah, fokus langsung yang wajib dan Fatihah. Ya, itu contoh.
Maka kita perlu jangan ngejar yang sunnah-sunnah, yang lebih hebat daripada itu kita tinggal. Apalagi yang wajib, yang lebih istimewa daripada itu saja kita tinggalkan. Ada pertanyaan, begitu kita datang ke masjid, waktu rentang antara azan dan iqamah itu sedikit, salat sunat qabliyah atau salat sunat tahiyatul masjid. Kalau dua ini kita banding-bandingkan, jangan sampai ngejar salat sunnah tahiyatul masjid lalu tidak qabliyah. Karena tahiyatul masjid itu sunnah biasa, sunnah, sekedar sunnah saja. Tapi qabliyah, apalagi qabliyah subuh, ya kan? Qabliyah subuh, apalagi qabliyah subuh ya. Qabliyah subuh itu khairun minad dunya wa ma fiha, lebih baik dunia dan segala isinya. Begitu Rasul menggambarkan hebatnya qabliyah subuh. Lalu kita kejar qabliyah tahiyatul masjid. Habis tahiyatul masjid, salat subuh. Kita kejar yang biasa sehingga kita tidak sempat melakukan yang lebih afdal daripada itu. Salah. Atau contoh yang lain, ini kritikan sedikit. Kadang imam mungkin dia tidak mau lama-lama. Salam. Lalu karena dia nggak mau lama-lama, ingin cepat baca doa. Al-Fatihah. Ada yang gitu kan? Baru baca Fatihah. Setelah baca Fatihah baru berdoa. Habis itu selesai. Kenapa Fatihah kita utamakan setelah salat fardu? Zikir setelah salat fardu ya. Zikir salat fardu yang paling utama itu bukan Al-Fatihah. Subhanallah, subhanallah. Itu yang lebih utama. Atau ayat kursi kata Rasulullah SAW. Ayat kursi ini kalau kita baca setiap habis salat fardu, tidak ada menghalanginya masuk surga kecuali kematian. Begitu hebat ayat kursi itu. Tidak ada yang menghalanginya masuk surga kecuali kematian. Maksudnya, kalau dia baca ayat kursi habis maghrib, ya habis maghrib juga sih. Habis itu keluar masjid meninggal dia, maka dia masuk surga. Tapi kenapa orang ini habis salat maghrib baca ayat kursi tak masuk surga? Karena belum mati. Nah itu maksudnya. Kalau dia mati masuk surga. Maka bunyi hadis Nabi, orang baca ayat kursi setiap selesai salat fardu, tidak ada yang menghalanginya masuk surga kecuali kematian. Kita ganti Al-Fatihah, bukan tidak boleh baca Al-Fatihah, tapi ada yang lebih istimewa daripada Fatihah. Sebab begini, menurut sebagian ulama, bacaan zikir habis sholat itu terbatas. Begitu kita baca habis sholat, lalu kita lanjutkan dengan sholat ba'diyah, maka zikir habis sholat fardu itu habis, berakhir karena sudah kita ganti dengan sholat sunnah ba'diyah. Ini sebagian ulama sampai begitu fatwanya. Karena itu begitu kita sholat, selesai sholat fardu kita langsung ba'diyah, habis itu subhanallah, subhanallah, nggak masuk lagi kata dia. Atau kita baca ayat kursi nggak masuk lagi. Zikir khususnya itu sudah habis karena sudah kita berhentikan dengan kita potong dengan salat sunnah ba'diyah. Karena itu kalau imam Al-Fatihah kata dia, saya baca ayat kursi. Dia kan hubungan makmum dan imam kan berakhir dengan salam ya. Urusan dia baca Fatihah, urusan saya baca ayat kursi. Karena saya baca subhanallah subhanallah, dia baca doa, saya subhanallah subhanallah. Kita bebaskan karena setelah salat salam tidak ada hubungan. Ini contoh saja. Jangan sampai kita kejar yang ibadah biasa saja. Fatihah ini bukan tidak boleh, tapi tidak spesial habis sholat lima waktu. Tidak spesial. Kapan aja silakan baca Fatihah. Tapi ayat kursi berakhir ketika kita sholat ba'diyah. Nggak ada lagi cerita ayat kursi khusus. Atau subhanallah subhanallah yang 33 kali itu. Ini kan pahalanya juga dahsyat. Kan baca hadisnya. Ada berbagai macam versi, salah satunya Allah akan ampunkan semua dosa kita walau sebanyak buih di lautan. Kalau di lain hadis, ada orang sahabatnya miskin, ya Rasulullah, enak sekali orang kaya. Kami sholat, dia sholat, kami puasa, dia puasa. Tapi karena mereka punya uang, mereka berjihad, kami nggak ada uang. Mereka bersedekah, kami nggak punya uang. Mereka berhaji dengan mudah karena mereka punya dana, kami nggak punya. Kata Rasulullah, enggak, aku ajarkan bacaan yang kalian baca, kalian sama dengan mereka, bahkan bisa mengalahkan pahala mereka. Itu dahsyat itu. Bismillah. Bacalah kata Rasulullah setiap selesai salat fardu, subhanallah walhamdulillah wallahu akbar 33 kali. Nah ini kan bacaan khusus habis salat lima waktu. Nah karena itu sekali lagi, karena begitu hebat amalan ini, jangan sampai kita ganti dengan Al-Fatihah. Nah ini perlu jangan pola nih. Oh ini
bukan ngelarang Fatihah. Kalau waktunya sempit, ya biasa Fatihah langsung, habis itu sholat Baqiyah langsung. Jangan sampai kita kejar Al-Fatihah. So, Al-Fatihah setelah itu kapanpun silakan saja. Tapi karena konteks ibadah khusus, bacaan zikir khusus setelah salat 5 waktu yang terbatas, karena ada waktu expirednya, maka kejarlah bacaannya yang paling yang diutamakan, seperti ayat kursi, seperti baca subhanallah, alhamdulillah dan sebagainya. Dan itu jadi 3 hal. Pertama, kalau itu membahayakan diri tidak boleh dilakukan. Kalau itu melalaikan kita dari yang wajib tidak boleh kita kerjakan. Bahkan maksiat kata Imam Ibnu Rajab. Dan yang ketiga, kalau itu menyebabkan kita lalai dari yang lebih utama, sunnah, kan ada level-level dan sunnah. Nah, lebih utama ini kita kejar yang ini mati-matian, yang lebih utama ada. Kenapa kita tinggal lebih utama? Susah-susah kita, yang lebih utama ada. Contoh sederhana juga misalnya kemarin di bulan Ramadan, Rasulullah SAW bersabda, "Man qama ma'al imami hatta yansarif." Barang siapa yang melakukan qiyam atau salat malam ini bersama imam sampai selesai, maka dia akan dapat pahala seperti salat sunnah 1 malam. Salat tarawih lanjut dengan witir sampai selesai. Itu dicatat salat sunnah 1 malam. Tapi ada sebahagian kecil, mungkin 1-2 orang lah di masjid itu, begitu tarawih selesai, dia balik. Dia tidak ikut witir sampai selesai, karena dia tarawih selesai, dia balik. Ngapain? Nanti dia witirnya tengah malam atau waktu sahur, atau dia tahajud ke tahajud, bangun jam 3 tahajud, dari jam 3 sampai subuh itu tahajud, witir, baru dia makan sahur sebagainya. Kan banyak tuh amalannya, mungkin tahajud sampai 8 rakaat atau 6 rakaat, tambah witir 3 rakaat. Secara jumlah sholatnya bukan tadi 8, ini tambah mungkin 11 rakaat lagi mungkin dia nambah. Kan banyak jumlah rakaatnya. Bukan salah, tetapi dia tidak dapat keistimewaan seperti salat sunnah 1 malam. Kenapa? Gara-gara 3 rakaat ini dia cabut. Belum waktunya cabut, dia cabut. Nah itu pentingnya kita ilmu itu di situ, ya. Itu yang pertama kata beliau. Pelajaran yang pertama bahwa dilarang takalluf, berlebih over yang menyebabkan kita lalai atau membahayakan diri kita. Atau minimal salah kita mendahulukan yang mana, ya, mendahulukan yang sunnah biasa, lalu gara-gara itu kita tidak bisa mengerjakan yang sunnah yang lebih hebat daripada itu. Cuma memang kata Imam Ibnu Rajab, wa ahwalun nas takhtalifu fi man tahmilu abdanuhum min al-'ama. Susah senang itu setiap orang beda-beda. Itu pula lagi. Bagi si fulan, wah, susah bukan main. Bagi kita mudah kayak gitu. Atau bagi kita susah bukan main, bagi si fulan mudah. Maka itu ukurannya bukan ukuran kecermin orang, cermin masing-masing. Kita yang tahu diri kita. Makanya kalau kita lihat sebagian sahabat itu bervariasi juga ibadah mereka. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, sahabat yang luar biasa. Betisnya saja kalau ditimbang kata Rasulullah lebih berat dari gunung Uhud, tapi jarang puasa sunnah. Terus kenapa? Jarang puasa sunnah karena ingin memperbanyak baca Quran. Makanya beliau katakan puasa sunnah itu yud'ifuni, bikin saya lemah. Wa ana uhibbu qira'atal Quran, sementara saya lebih menyukai baca Quran. Jadi pilihannya, kalau saya baca Al-Quran, kalau saya puasa, ini Quran nggak jalan ini. Malah saya jadi yang lemas. Ya udah, saya ambil Qurannya, tapi resikonya saya tak puasa. Lemah bagi dia, mungkin bagi orang lain ada masalah. Ya. Karena itu kita juga mengukur diri kita di dalam melakukan amalan sunnah. Kalau kita rasa enjoy dan tidak takalluf, berlebih-lebihan over, membuat kita lalai, membuat kita berat melakukan yang lain, jalan saja nggak ada masalah. Ya, sebab ukurannya adalah ukuran diri kita masing-masing. Karena Sufyan az-Zawri yasumu 3 ayyam min asy-syahr. Dulu ada ulama besar namanya Sufyan az-Zawri. Itu cuma 3 hari sebulan aja puasanya. 3 hari sebulan nggak apa. Memang itu yang memang lebih aja bagi dia. Ini ulama besar puasa cuma 3 hari, nggak apa-apa, bukan aib. Dan tidak ada aib beribadah itu kan, yang penting ibadah.
Jangankan Sufyan Ats-Tsauri, Abu Hurairah, Abu Darda, Abu Dzar, itu semuanya puasa cuma 3 hari sebulan aja. Ya. Lalu saya Senin Kamis kalahnya Abu Hurairah. Alhamdulillah kalau mengenal Abu Hurairah dalam bab itunya, ya, dalam bab itunya. Nah, dalam bab lain kita nggak ada siapa-siapanya dibanding para sahabat. Karena kata Nabi, ashabi kan nujum, semua sahabatku itu seperti bintang-bintang. Yang ada apa-apanya kita. Nah, kemudian prinsip yang kedua, pelajaran yang kedua kata beliau, wa kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yanha 'anil ta'sir wa ya'mur bit taysir. Nah, jadi prinsipnya Rasulullah melarang kita mempersulit, tapi mempermudah. Ada hal yang mudah, kenapa kita pilih yang sulit? Ini sudah Allah berikan kemudahan, kita pun tidak terlalu keberatan, jalan pahalanya juga besar, ambil. Ini susah. Nah, kalau susah pilih yang lain, lebih mudah. Ya. Tapi ini bukan mempermudah-mudah. Nah, mempermudah-mudah itu dilarang. Mempermudah, jadi mengesankan kita mempermainkan syariat itu dilarang. Contoh, makanya para ulama mengatakan kalau ada orang ingin makan siang di bulan Ramadan, saya ingin makan nih, atau dia ingin berhubungan siang hari di bulan Ramadan dengan istrinya, dia bilang sejuk ke Jakarta yuk, pergi pagi pulang sore, musafir. Kan musafir nggak? Musafir itu kalau dia betul-betul musafir yang dibenarkan, dia boleh makan minum di siang Ramadan, dia boleh berhubungan siang Ramadan dengan istrinya. Kalau benar-benar musafir. Tapi ini kan musafir, apa namanya? Nggak ada tujuan apa-apa, tujuannya untuk halal makan saja. Air. Para ulama tidak ada mengatakan halal, haram semua, tetap haram. Beda kalau dia misalnya dia memang ada tugas kerja. Nah, itu lain soal. Dia pergi musafir karena memang itu pekerjaan dia. Lalu dia musafir. Tapi dia bilang sama istri kita mana? Kalau ke Jakarta kejauhan. Katanya balik kali pun ada musafir itu. Gimana balik sore kata dia. Kalau itu murni alasannya, maka dia tetap haram makan, haram minum, karena syariat tidak boleh dipermainkan. Memang syariat itu berikan kemudahan, tapi bukan seenak kita mempermudah-mudah sesuatu syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu mirip dengan kisah Bani Israel. Dilarang mencari ikan di hari Sabtu, karena hari Sabtu adalah hari ibadah mereka. Tidak ada aktivitas hari Sabtu kecuali ibadah. Apa kata orang Bani Israel? Ya sudah, kami hari Sabtu ibadah, tapi jaring taruh hari Jumat, hari Ahad diambil lagi, sudah penuh dengan ikan. Nah, itu sebenarnya kan kata. Berarti apa? Dia nggak melaut jaring, dia melaut, sama aja. Jadi nggak perlu saja taati kan. Seperti orang yang misalnya kewajiban zakat emas. Kalau orang nyimpan emas, ada dua aturan. Pertama, kapan dia sampai 85 gram, maka itu bulan pertamanya. Nanti bulan kedua, ketiga nggak dilihat. Sampai bulan terakhir masihkah di 85 gram. Kalau sampai 12 bulan, di bulan terakhir itu masih 85 gram atau lebih, maka dia wajib keluarkan 2,5%. Nah, bulan ke-12 dia jual emasnya 5 gram, sisa 80 gram. Begitu akhir tahun tengok 80 gram, enggak wajib zakat. Kenapa? Tinggal 80 gram. Masuk bulan berikutnya, beli lagi dia emas 5 gram. Ini Allah tidak bisa dimainkan ini. Allah Maha tahu niat yang jual itu apa. Ya. Besok Allah bikin dia hilang semuanya emasnya sekalian kan. Hati-hati saja. Allah tidak bisa dimain-mainkan dan seperti itu. Tapi prinsip dasar syariat itu memberikan kita kemudahan-kemudahan. Kemudahan banyak sekali kemudahan-kemudahan yang diberikan oleh syariat. Nah, karena itu jangan dipersulit. Tapi kalau situasi yang sulit, nggak apa-apa kita melakukan walaupun sulit. Nah, di sini sebenarnya Syekh Imam Ibnu Rajab nanti membahas di akhir kitab ini tentang amalan-amalan per musim. Musim panas, musim semi, musim dingin, ada bahasanya. Karena dia kan per bulan-bulan Hijriah. Nah, salah satu amalan musim panas itu adalah puasa. Ini pernah saya sampaikan. Jadi para sahabat atau generasi tabi'in dari salafus saleh itu paling suka puasa di musim panas. Kenapa puasa di musim panas? Pahalanya lebih besar, jadwalnya lebih panjang puasanya. Ya kan, kalau kita bisa kalau pendek lagi puasa kan, hujan dari pagi sampai sore kan bisa. Nah, di sahur sampai maghrib
tenang aja kan cuaca dingin aja kan nggak apa-apa betul. Kemudian musim dingin itu kan waktu yang lebih sempit, lebih pendek, kan enak. Kalau sahabat nggak suka begitu ya. Sebaliknya musim dingin mereka tahajudnya lebih panjang karena malam lebih panjang sehingga salat malam mereka lebih panjang. Kembali lah kalau kita ke musim dingin kan tidur malamnya tahajud sedikit-sedikitnya. Puasa alhamdulillah karena puasa di musim dingin lebih cepat. Kemudian wal maksud anna hadha dahili ila ma'am nabi qad anna as-sawm ghayr hayatun. Nah, dalam hadis ini ketika Rasulullah melihat ini kan membahayakan dirinya, maka Rasulullah kasih solusi. Pertama, ente puasa sebulan sekali cukup sebenarnya. Kalau mau tambah, jangan langsung tambah sepanjang tahun puasa. Coba sehari sebulan, aman nggak? Aman. 2 hari sebulan, aman. 3 hari sebulan, gitu. Ini rata-rata beberapa sahabat melakukan. Abdullah bin Umar begitu juga punya hadisnya. Abdullah bin Amr bin As begitu juga sama hadisnya. Tambah lagi ya Rasulullah, tambah lagi ya Rasulullah, sama sahabat itu. Semua dia aja ngomongin. Abdullah bin Umar juga begitu, ya Rasulullah, saya masih kuat ya Rasulullah, tambah lagi. Maka kalau kita baca dalam hadis tentang puasa 3 hari sebulan gitu, kita ketemu dengan riwayat ada sahabat Al-Bahili, ada Abdullah bin Amr bin As, ada sahabat Abdullah bin Umar bin Khattab. Ini orang-orang yang semangat ibadahnya luar biasa. Bukan minta diskon, minta tambah. Tapi Rasul bilang apa? Sehari sebulan. Ya Rasulullah 2 hari. Ya Rasulullah 3 hari kata Rasul. Kalau di lain hadis mentok itu pada puasa Nabi Daud. Ya, kalau ini mentok pada puasa bulan haram, puasa bulan haram. Kalau di lain hadis puasa Daud. Kata Abdullah bin Amr bin As, ya Rasulullah cuma 12 hari dia gitu. Cuma 15 hari. Saya kuat ya Rasulullah kata dia. Lalu dia bersumpah kepada Rasulullah untuk puasa Daud seumur hidup. Abdullah bin Amr bin As. Nah, dia karena masih muda, enak dia bilang begitu. Begitu Allah panjangkan umurnya, di saat sudah usia tua, dia nyesal. Kenapa saya tidak menerima keringanan dari Nabi? Rasul beri keringanan sekali sebulan kata Rasul. Enggak. Sampai 3 hari sebulan enggak. Ya Rasulullah, tambah lagi. Puasa Daud kata Rasul. Ya Rasul masih minta lagi. Enggak kata Rasul. Itu sudah paling mantap. Enggak ada lagi lebih hebat daripada puasa Daud. Oke, wallahi saya tidak akan tinggalkan puasa Daud. Padahal Rasulullah dia kasih enak. Setelah dia tua, kenapa dulu tidak saya ambil ya kata dia yang Rasulullah berikan keringanan itu. Tapi akhirnya dia punya diakali karena sudah tak kuat puasa selang-seling 15 hari puasa, 15 hari libur. Nah, supaya tetap seperti puasa Daud juga. Karena selang-seling itu nggak kuat lagi beliau. Sudah kadang berjanji sama Rasul, ya sudah, gimana lagi? Setelah tua baru dia sadar, kenapa Rasulullah tidak ngotot ingin sahabatnya tuh segitu-gitunya. Karena Rasulullah pun tidak mengamalkan puasa Nabi Daud. Ini menarik. Rasulullah tidak mengamalkan puasa Nabi Daud, tapi menganjurkan silakan. Itu puasa terbaik kata Rasulullah. Tapi beliau tidak mengamalkan. Jadi kalau ada hari ini mengamalkan puasa Nabi Daud silakan. Itu puasa terbaik ya. Tapi beliau seringnya puasa Senin Kamis. Bahkan ada riwayat Rasulullah puasa hanya 3 hari sebulan. Nah, itu yang saya bilang 3 hari sebulan saja. Di dalam hadis yang riwayat Imam Tirmizi dan Nasa'i dari Abu Dzar, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man shama min kulli syahr 3 ayyam." Barang siapa yang puasa setiap bulan 3 hari, kana kaman shama dahra, maka seperti orang puasa setahun. Kenapa? Karena Allah Ta'ala mengatakan man ja'a bil hasanah falahu asyru amsalihha. Orang melakukan satu kebaikan dinilai 10 kali lipat. Jadi sehari kita puasa dicatat 10 hari. Surah Al-An'am ayat 160. Dalam Sahih Bukhari Muslim dari Abdullah bin Amr qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sum min asy-syahr 3 ayyam fa innal hasanata bi'ashri amsalihha wa dzalika mislu siyamid dahr. Puasalah 3 hari sebulan karena satu kebaikan 10 kali lipat, yang demikian itu seperti puasa setahun. Jadi jemaah sekalian, kita ini kalau bisa bulan Zulqa'dah ini masih lanjut puasanya. Ramadan 30 hari atau 29.
masuk bulan Syawal 6 hari, kan begitu kan sunnahnya. Zulqa'dah 3 hari. Kurang dari itu silakan aja sunnah. Tapi itu tadi ya, pengen puasa nilai setahun apa tidak? Kalau mau puasalah sunnah 3 hari sebulan. Teknis puasa sunnah Rasulullah. Ya, bagaimana Rasulullah puasa sunnah 3 hari itu? Karena Rasulullah mengajarkan. Ya, dari Aisyah radhiyallahu anha kata beliau, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasum min asy-syahr as-sabt wal ahad wal itsnain, wa min syahr al-akhar ats-tsalatsa wal arbi'a wal khamis. Nah, kalau dalam versi Aisyah, Rasulullah itu puasa 3 hari sebulan. Bulan ini kata Aisyah, Sabtu, Ahad, Senin. Bulan berikutnya Selasa, Rabu, Kamis. Jadi tidak harus Senin, Kamis dan Kamis dalam hadis ini. Ya. Imam Tirmidzi meriwayatkan hadis ini dan beliau mengatakan hadisnya hasan. Hadis hasan berarti boleh dijadikan dalil. Jadi poin intinya adalah berturut-turut. Nah, poin intinya berturut-turut. Memulai dari Sabtu, Ahad, Senin, atau Selasa, Rabu, Kamis. Terserah. Yang penting 3 hari berturut-turut. Yang penting dalam 1 bulan. Versi yang kedua dari Hafsah radhiyallahu anha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasumu thalatha ayyamin min kulli syahr, al-itsnin wal khamis wal itsnain. Senin, Kamis, besok Kamis. Tapi hadis ini kata mentahqiq kitab ini hadis yang dhaif. Di lain hadis cara ketiga ya dari Hafsah juga, kana yasumu min kulli syahr awwal itsnin min asy-syahr wal khamis wal khamis. Senin, Kamis, Kamis. Ya. Senin, Kamis, Senin. Nah, itu. Jadi cara pertama 3 hari berturut lah. Cara kedua Senin, Kamis, Senin. Cara ketiga Senin, Kamis, Kamis. Cara keempat, tapi hadisnya lama, Isnin wal Jum'ah wal Khamis. Ya, Senin, habis itu Jum'ah, habis itu Senin, ya, Kamis. Nah, ini 3 riwayat ini, cara kedua, cara ketiga, dan cara keempat hadis yang dhaif. Cara kelima dari Ibnu Nasai dan Tirmizi dari hadis Hakim bin Mas'ud, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam yasum min ghurrati kulli syahr 3 ayyam. Rasulullah puasa setiap awal bulan 3 hari. Berarti tanggal 1, tanggal 2, tanggal 3 Zulqa'dah. Nanti tanggal 1, tanggal 2, tanggal 3 Zulhijjah. 1, 2, 3 Muharram. Nah, kecuali di bulan Syawal tanggal 1 nggak boleh karena hari raya Idul Adha. Idul Fitri ya, 1 Syawal. Jadi 1, 2, 3 setiap bulan. Ini versi Ibnu Mas'ud. Tidak kan, dan Imam Tirmizi mengatakan hadisnya hasan. Ini cara kelima ya. Jadi 1, 2, 3 setiap bulan. Cara ke-6 dari An-Nasai dari Ibnu Abbas, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam kana la siyama ayyamil bid fi hadar wa la safar. Kata Abdullah bin Abbas, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah meninggalkan puasa ayyamul bid fi hadar wa la safar. Hadar itu artinya tidak keluar kota atau ketika musafir. Musafir pun boleh tetap puasa 3 hari. Hadis diriwayatkan oleh Imam An-Nasai dan di sini mengatakan la ba'sa bih, masih diterima riwayatnya. Di dalam riwayat Tirmizi Nasai dari Abu Zar, kata Abu Zar, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyuruh Abu Zar bi siyami ayyamil bid 13 wa 14 wa 15. Untuk puasa ayyamul bid 13, 14, 15, hadisnya sahih. Jadi dari 6 cara ini hadis sahihnya 1. Ada 2 hadis hasan. Hadis sahih itu adalah puasa 13, 14, 15. Kecuali bulan Zulhijjah, tanggal 13 kita tidak bisa puasa karena termasuk hari tasyrik. Jadi kalau Bapak mau puasa 3 hari sebulan, macam-macam cara itu. Poin intinya 3 hari pokoknya cukup. Mau tanggal berapa pun silahkan. Kalau kita lihat dari beberapa riwayat. Tapi kalau bisa ambil tanggal 13, 14, 15. Atau kalau mau lebih mudah sedikit, tanggal 1, tanggal 2, tanggal 3 tiap bulan. Jam berapa bisa? 20. Kalau ada mau tanya saya persilakan. Saya setelah di sini dulu. Kalau ada nanya, kalau tidak saya akan ngomong. Ya. Kalau kita sholat 2 rakaat tambah 1. Totalnya 3. Ganjil. Iya, tapi totalnya kan ganjil. Witir sama tarawih itu 8. Tapi sholatnya tetap 2.
Tidak ada ulama mengatakan salat tarawih 2 rakaat, tapi teknisnya dibuat 2 totalnya 8. Tarawih witir banyak riwayat, bisa 1, bisa 3, bisa 5, bisa 7, bisa 11, bisa 13. Witir berarti totalnya ganjil. 1 rakaat oke, 3 rakaat oke. 3 rakaat 2 kali salam, berarti 2 rakaat tambah 1. Mau bikin 5 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat, 1. Terus yang 2 rakaat ini apa? Witir 2 rakaat. Habis itu 2 rakaat lagi, witir 2 rakaat. Habis itu witir 1 rakaat. Totalnya ganjil. Bisa dipahami maksudnya? Kita salat tarawih berapa rakaat? 8, kan gitu kan? Tapi kok 2, bukan niatnya 8, bukan. Memang totalnya 8, tapi per rakaat itu 2. Apa maksudnya? Apa maksudnya? Witir kita itu 8. Ada lagi witir tarawih kita 8, ada lagi tarawih 20 rakaat. Jadi langsungnya 20? Enggak. Niatnya tetap 2 rakaat, 10 kali jadi 20. Apa maksudnya? Witir juga begitu. Karena kita mengajar jumlahnya 5 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat, 1 rakaat. Totalnya ganjil. Apa maksudnya? Nah, gitu. Saya mau punya habis. Allah Ta'ala alam bisawab. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.